wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menayangkan video pembelajaran interaktif yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari pertumbuhan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara kesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan model pertumbuhan ekonomi. Di sini ada banyak teori. Yang pertama itu ada teori pertumbuhan klasik dari Adam Smith. Teori pertumbuhan klasik dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Ketegangan peran akumulasi modal dalam mendorong suatu pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith sendiri, semakin banyak modal yang diinvestasikan dalam produksi, maka semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Lalu yang kedua, ada model pertumbuhan institusional dari Douglas North. Di sini merupakan model pertumbuhan institusional yang dikembangkan oleh si Douglas North, menekankan bahwa peran institusi seperti hukum, sistem politik, dan norma sosial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada teori pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Solow Swan. Di sini teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Michael Swan pada abad ke-20 memperluas teori klasik dengan mempertimbangkan peran modal manusia dari pendidikan dan keterampilan dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu yang keempat atau yang terakhir, model pertumbuhan endogen Lucas Romer Weil merupakan model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Robert Lucas, Paul Romer, dan David Weil pada abad ke-20, menentang asumsi dalam model Solow Swan bahwa kemajuan teknologi bersifat eksogen model luar. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Berikut beberapa tantangan dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Yang pertama, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi, dengan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 25% kekayaan nasional. Yang kedua adalah pengangguran. Tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi, terutama di kalangan pemuda dan perempuan. Keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga adalah degradasi lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali disebabkan oleh degradasi lingkungan, ya seperti polusi udara, tanah, dan serta deforestasi. Yang keempat, infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara masih belum memadai di beberapa daerah sehingga menghambat konektivitas dan logistik. Yang terakhir adalah korupsi dan birokrasi yang rumit. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit juga dapat menghambat proses perizinan usaha dan kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. Yang pertama yaitu menciptakan stabilitas ekonomi. Menciptakan stabilitas ekonomi merupakan tujuan penting bagi setiap negara. Stabilitas ekonomi mengacu pada keadaan di mana perekonomian berjalan dengan lancar dan terhindar dari gejolak yang berlebihan. Hal ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, yang kedua yakni meningkatkan infrastruktur. Pemerintah dapat berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi. Infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
pemerintah dapat berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yakni mendorong investasi. Pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi domestik dan asing. Hal ini dapat dilakukan dan memberikan insentif pajak, menyederhanakan regulasi, dan melindungi hak-hak investor. Investasi yang tinggi dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dampak pertumbuhan ekonomi. Dampak pertumbuhan ekonomi pada berbagai aspek dapat dilihat dari sisi positif dan juga sisi negatif. Berikut adalah beberapa contohnya akan saya sebutkan. Yang pertama ada di dampak positifnya. Ada peningkatan taraf hidup, peningkatan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, peningkatan stabilitas ekonomi, peningkatan peluang pendidikan. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu ketimpangan pendapat, kerusakan lingkungan, inflasi, dan kriminalitas. Dampak pertumbuhan ekonomi pada berbagai aspek sangat kompleks dan tidak terlalu mudah diprediksi karena penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Studi kasus pertama pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Jawa Barat telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang besar. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, seperti investasi. Jawa Barat telah menarik banyak investasi dari dalam dan luar negeri. Pengembangan infrastruktur. Pemerintah telah membangun banyak infrastruktur di Jawa Barat seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah telah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di kawasan ekonomi khusus atau KEK. KEK dirancang untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Beberapa KEK yang telah menunjukkan kinerja yang baik antara lain KEK Mandalika. KEK Mandalika Nusa Tenggara Barat telah menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2022. Hal ini telah meningkatkan para wisata di Mandalika dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. KEK Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung diperankan telah menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan domestik